lagi sama aku Adisti di channel YouTube aku Adisti Beauty. Di video kali ini aku mau membahas tentang 5 cara aplikasi foundation. Jadi yang pertama, kalian bisa aplikasi menggunakan brush. Nah, ini dia. Di sini aku pakai buffing brush dari Lamika yang nomor 123. Cara aplikasinya dengan brush ini tuh kalian kan udah mixing foundation di mixing palette ya biasanya, terus kalian tinggal tap, terus tinggal kalian aplikasikan secara merata, jangan digeser. Jadi ngasihnya tuh di tap gini, di tap secara merata. Nah, si buffer brush ini itu tuh udah bisa meratakan foundation hampir sama seperti beauty blender, dan tidak ada bekas seperti garis-garis dari kuasnya, karena memang si buffer brushnya Lamika ini adalah brush untuk mengaplikasikan foundation secara merata. Untuk perbedaannya dari menggunakan teknik lain, teknik dengan brush ini lebih full cover, jadi foundation yang akan kalian dapatkan tuh lebih menutupi imperfection yang ada di wajah, dan juga kita bisa menggunakan ini tanpa ngeblend dengan beauty blender atau alat lainnya. Terus untuk minusnya, penggunaan brush ini menyebabkan kita menggunakan foundation lebih banyak. Memang lebih full cover, tapi tentunya foundation yang digunakan lebih boros kayak gitu, karena akan banyak foundation yang menempel di sela-sela brush ini. Jadi ya ada plusnya ada minusnya ya tetap. Lalu yang kedua, menggunakan beauty blender. Nah, ini aku pakai bau sponge dari MUA. Kalian bisa beli, ini adalah brand yang sangat populer di kalangan MUA Indonesia, karena dia banyak berkolaborasi dengan makeup artist yang udah hits banget gitu. Menggunakan beauty blender ini tuh gampang. Kalian harus basahin dulu 1 hari sebelum kalian gunakan, jadi dia posisinya tuh setengah basah dan setengah kering. Setelah itu kalian peres pakai tisu sampai nggak bisa keluar airnya lagi. Jadi posisinya dia habis basah, kalian keringin sampai nggak keluar air, terus dia tuh kenyal-kenyal gini. Setelah itu kalian diemin semalaman di angin-angin atau enggak kena AC gitu, jadinya dia posisi paginya pas kita mau pakai tuh udah kering banget. Udah kalau diperes gini tuh udah nggak keluar airnya, tapi dia masih lembab kayak gitu. Nah, si beauty blender ini digunakan bisa untuk foundation dan juga pengaplikasian 2 cake. Caranya gampang banget. Ini misalnya kalian udah punya foundation di mixing palette kalian, tinggal kalian ratain ke seluruh wajah. Untuk minusnya dari si beauty blender ini adalah beauty blender ini menyerap foundation ke sini. Dia memang lebih cepat rata, sangat-sangat mudah untuk meratakan foundation. Akan tetapi dia full coveragenya tuh sedikit lebih kurang. Jadi coveragenya, maksudnya coveragenya ya tadi ya, itu lebih kurang dibandingkan dengan brush. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan brush itu pasti bakal lebih full cover atau lebih menutup misalnya kayak jerawat, flek, atau kekurangan yang ada di wajah. Sedangkan beauty blender ini lebih mudah untuk ngeblend, tetapi lebih sheer atau coveragenya lebih rendah dibandingkan dengan brush. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah cushion puff dari MAC. Jadi penggunaan cushion ini biasanya untuk cushion yang bentuknya dia seperti apa ya, spons itu loh. Itu, tapi ini tuh sebetulnya bisa juga buat pengaplikasian foundation. Jadi kalian tinggal aplikasikan kayak gitu merata. Nah, tapi dia itu penggunaan si puff ini tuh kadang-kadang tuh menggaris-garis gitu loh. Itu sih minusnya. Tapi plusnya dia tuh lebih mudah diaplikasikan, nggak banyak ngambil produk. Terus si cushion puff ini juga sangat mudah ya, maksudnya dia kecil, compact, terus jari kita bisa masuk, tinggal diaplikasikan gini. Bahkan untuk wedding ini tuh sangat direkomendasikan sama mua-mua yang udah makeupnya udah bagus gitu, jam terbangnya udah tinggi. Kemarin waktu aku les sama Dina Nurdiani, dia juga pakai cushion puff ini untuk pengaplikasian foundation.
Dan pengaplikasian dengan cushion puff ini tuh juga ketahanannya tuh bagus, coveragenya juga bagus. Tapi itu minusnya kayak dia nggak bisa menjangkau sudut-sudut kayak sudut mata gini kan, kita giniin atau kita pipihin gini dia mesti jeplak, jadi kayak ada bekas garis dari ujung-ujung si cushion puff ini. Nah kalau kemarin di tepatnya di Nurdiani, salah seorang murid Jakarta yang guru aku yang aku les di sana, dia itu pakai cushion puff dari Clou de Pou. Sedangkan punya aku ini dari cushion puffnya MAC. Aku beli cushion foundationnya, terus habis itu dapat gratis cushion puff ini. Dan ini juga sometimes aku pakai ketika les. Tapi untuk pengantin aku belum pernah sih jujur pakai cushion puff ini. Aku masih lebih prefer pakai kuas atau pakai beauty blender atau enggak pakai jari. Nah untuk pakai jari setelah ini ya lanjut kita bahas. By the way aku mau jelasin apa sih yang dimaksud coverage. Dari tadi kan aku udah ngomong coverage gitu ya. Coverage itu adalah tingkat cover dari suatu foundation, atau dia bisa menutup kayak bekas jerawat, flek jerawat yang ada di wajah itu tuh dia bisa nutup itu apa enggak. Kalau yang sheer coverage itu berarti dia menutupnya tuh nggak terlalu sempurna kayak gitu. Terus kalau misalnya yang full coverage, yang coveragenya bagus, itu berarti dia bisa mengcover si imperfection itu dengan sempurna kayak gitu. Terkadang kita emang harus nge-build suatu foundation, jadi nggak bisa cuma satu layer doang, harus butuh 2 layer atau 3 layer. Nah maaf tadi off topic ya, ini kita lanjut lagi ke cara aplikasi foundation yang keempat. Nah yang keempat, kalian tuh bisa menggunakan jari-jari kalian. Jadi teknik pengaplikasian foundation menggunakan jari ini adalah teknik konvensional yang itu tuh udah lama banget dari zaman bahala, sebelum si beauty blender ditemukan. Terus ada buffing brush kayak gitu, dan ada si cushion puff yang tadi itu kan kayak baru-baru ini kan yang lagi happening kayak gitu. Sedangkan teknik menggunakan jari ini tuh bisa membuat foundation kalian tuh jauh lebih tahan. Aku waktu itu tuh makeupin wedding di tahun 2019 tuh masih kayak sering longsor, sering kacau gitu loh. Kenapa ya kok foundationnya kayak nggak bisa tahan, kalau misalnya habis akad mau resepsi gitu tuh hidungnya hilang, ininya hilang kayak gitu, banyak yang bagian-bagian yang menghilang. Nah setelah aku belajar di Jakarta sama Mbak Inita Makeup, aku tuh baru tahu gitu loh, ternyata ada pengaplikasian foundation menggunakan jari. Jadi kalian pakai 2 jari gini, terus di tap-tap gitu, foundationnya diambil, di tap-tap, terus kalian tuh jangan digeser ya, jadi kayak penggunaan seluruh teknik-teknik tadi tuh harus kalian tap-tap, di tap-tap gitu. Terus si foundation ini tuh bakal bener-bener masuk ke dalam pori-pori. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan beauty blender kayak gitu kan, dia kan cuman meratakan di atas, sedangkan kalau menggunakan jari itu tuh bener-bener foundation itu bisa masuk meresap, dan kalian tuh bisa loh ngerapihin bener-bener cuma pakai tangan doang. Kalau pelan-pelan itu tuh sangat-sangat pengaruh ke hasil makeup kalian. Jadi bukan lebih mudah ya, memang lebih susah kalau misalnya ratanya dibandingin sama beauty blender. Pasti beauty blender lebih gampang rata dong, tapi ketahanannya itu jauh lebih tahan pakai jari, karena dia benar-benar meresap masuk ke dalam pori-pori sehingga makeup kalian tuh jauh lebih tahan gitu loh. Kalau aku sih yang sampai sekarang aku pakai untuk wedding ya masih pakai jari. Cuman kadang-kadang karena emang susah diaplikasikan, maksudnya diratainnya susah, tetap aku bantu pakai kuas ataupun pakai beauty blender kayak gitu. Last but not least, teknik kelima adalah teknik airbrush. Nah ini alat airbrush aku yang biasanya aku pakai untuk wedding. Pengaplikasian airbrush ini sedikit berbeda dibandingkan pengaplikasian dengan 4 teknik tadi, karena foundation dari airbrush ini juga berbeda ya dibandingin dari si foundation yang bisa digunakan dengan keempat alat tadi. Aku mau kasih tunjuk untuk airbrush tuh foundationnya kayak gini. Ini punya aku dari Dinair. Nah foundationnya tuh jauh lebih liquid, lebih encer banget dibandingkan dengan si foundation yang ada di pasaran. Kalau misalnya kalian menggunakan alat ini, kalian juga harus menggunakan foundation untuk airbrush. Jadi kalau misalnya kalian masukin
katakan foundation cair Maybelline atau makeover kayak gitu, atau misalnya Estee Lauder ke dalam sini, dia nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa keluar dari sini karena itu terlalu thick. Walaupun yang liquid banget, yang cair banget, itu terlalu thick untuk dimasukin ke alat airbrush ini. Jadi kalian harus benar-benar pakai foundation yang cair secair-cairnya, yang water base. Terus habis itu harus diencerin lagi. Kalau aku ya, makanya tuh masih diencerin lagi. Jadi pakai MAC yang Studio Fix kayak gitu, diencerin misalnya 5 semprotan atau 6 semprotan atau 10 semprotan gitu. Terus dimasukin si foundation airbrush ini yang tadi. Ini sekitar 3-4 tetes. Terus habis itu cara aplikasinya ini ditarik gini, terus diaplikasikan muter kayak gitu sekitar 10 cm dari wajah. Ini aku mau bikin tutorialnya nanti di video yang lain tentang gimana caranya pakai alat airbrush ini. Nah, untuk plus dan minusnya, alat airbrush ini aku pakai untuk pengantin-pengantin aku karena dia bener-bener smooth sekali hasilnya. Cuman untuk coveragenya dia bener-bener rendah coveragenya ya. Jadi kalau misalnya nggak dipakein foundation dan lain-lain yang ada di pasaran seperti biasa, misalnya liquid foundation atau foundation padat, itu coveragenya tuh bener-bener nutupin jerawat aja tuh dia nggak bisa. Jadi dia tuh untuk finishing, lebih ke untuk finishing, bukan untuk main foundation kayak gitu. Pakainya tuh yang tadi udah aku jelasin, dan dipakainya di mana nanti aku jelasin di video lain yang lebih panjang kayak gitu. Tapi ini adalah salah satu pengaplikasian foundation yang juara banget sih dari segi smoothness-nya. Cuman dia coverage-nya memang rendah. Nah, mungkin segitu aja ya dari aku. Ada 5 cara tadi untuk pengaplikasian foundation yang bisa kalian aplikasikan. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya kuas atau nggak punya beauty blender, kalian bisa loh pakai jari kalian gitu. Aku cuma mau nge-share informasi aja. Bisa banget cara-cara 5 cara tadi tuh dipakai untuk mua ataupun untuk daily makeup. Nah, segitu aja dari aku. See you on the next video, bye. Semoga bermanfaat ya.